Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Apa kabar teman-teman dimanapun teman-teman berada? Semoga sehat selalu ya, dan selalu diberikan kesehatan. Oke, di video kali ini saya akan membagikan tutorial atau cara setting modem Mikrotik RB951 ya teman-teman. Modemnya seperti ini. Sedikit saya jelaskan kelebihan modem ini. Bisa sebagai akses point virtual, bisa juga sebagai station, bisa juga sebagai repeater ya teman-teman. Dan ini ada port USB, ini bisa dipasang pakai modem 4G. Contohnya seperti ini teman-teman ya, modem 4G bisa juga seperti ini seperti ini teman-teman. Nah terus kelebihannya sudah ada 5 port ya, port Ethernet ini seperti teman-teman lihat, dan port 5 ini bisa juga sebagai power PoE ya teman-teman. Jadi kelebihan itu seperti itu ya teman-teman. Oke, di video kali ini kita setting sebagai akses point aja ya teman-teman, settingan dasar sampai bisa connect ke internet. Oke teman-teman, ditonton terus ya videonya, dan jangan lupa selalu subscribe channel saya, like dan komen, serta di share jika berkenan. Oke teman-teman, langsung saja kita setting. Sebelum kita setting, terlebih dahulu teman-teman harus punya aplikasi namanya Winbox ya teman-teman. Seperti ini aplikasinya. Kalau teman-teman belum punya, teman-teman tinggal download di situs resmi Mikrotik. Tinggal teman-teman login Mikrotik ini teman-teman. Nah terus masuk di bagian software. Nah di sini ada Winbox, teman-teman bisa tinggal download aja di bagian sini ya teman-teman. Karena saya sudah punya, jadi langsung kita setting aja ya teman-teman. Ini kita close dulu. Oke, kita masuk di bagian Winbox. Lalu login by MAC address. Lalu di OK. Lalu pertama masuk di bagian sistem. Lalu kita ganti namanya dulu ya, masuk di identity. Ini saya ubah namanya jadi rodi.net ya. Lalu di apply. Lalu masuk di bagian sistem lagi, lalu kita ganti password. Passwordnya kita buat ya. Lalu dicek. Lalu kita keluar coba lagi ya. Makasih. Nah ini udah terganti namanya. Lalu kita masukin passwordnya. Oke udah. Pertama kita setting bagian interface dulu ya teman-teman. Nah interface di mana topologinya,
Ethernet 1 nanti ini saya akan hubungkan ke internet ya, internet si penyedia ISP. Terhubung ke ISP, lalu di apply. Nah, terus di Ethernet bagian kedua Ethernet 2 nanti saya fungsikan sebagai jaringan LAN laptop. Terhubung ke LAN laptop, lalu di apply, terus LAN-nya kita aktifkan. Oke, sampai di sini. Lalu kita masuk di bagian IP, lalu masuk di DHCP client, lalu kita tambahkan, lalu kita arahkan interface yang terhubung ke ISP ya teman-teman. Ini jangan lupa dicolok ya dari modem IndiHome di rumah ke Mikrotik, agar Mikrotik akan mendapat alamat IP secara otomatis dari modem IndiHome ya. Kita apply. Oke. Nah, ini secara otomatis akan mendapat alamat IP dari si penyedia internet. Oke. Lalu itu udah. Lalu kita masuk di bagian DNS. Lalu kita centang allow remote request agar si Mikrotik bisa mendapatkan akses internet dari modem internet. Oke. Kita apply, lalu masuk di bagian firewall ya, firewall, lalu bagian NAT, kita masuk di bagian NAT, lalu tambahkan, lalu masuk di general, terus kita arahkan outnya out interface-nya di yang terhubung ke ISP ya teman-teman, seperti ini Ethernet 1. Lalu actionnya kita pilih masquerade, lalu di apply. Oke, sampai di sini. Sampai di sini coba kita ping ya, apakah udah bisa mendapatkan akses internet dari IndiHome. Ping 8888. Nah, ini secara otomatis akan udah bisa akses ya internet ya. Nah, tinggal kita aktifkan kita hubungkan dari Ethernet 2 dan wireless ya teman-teman. Ya teman-teman, pertama kita buat IP dulu, kita tambahkan, lalu kita arahkan ke Ethernet 2. Kita buat IP nya, kita buat IP 192.168.2.1/24, lalu di apply, lalu oke. Terus tambahkan lagi untuk wirelessnya, kita arahkan ke ulan 1. IP nya saya buat 192.168.10.1/24, lalu di apply. Oke, sudah kita buat IP, lalu masuk di bagian DHCP server, terus ketik DHCP setup, lalu kita arahkan ke Ethernet 2, lalu next. Nah, sedikit saya jelaskan. Nah, ini kita sudah diberikan IP dari
192, 168, 2.2 sampai 254. Jadi ini kita bisa batasi ya teman-teman. Seumpama kita batasi 100 orang aja, bisa pakai 100 orang aja dari 2 sampai 100. Oke, jadi teman-teman kita batasi aja. Lalu next. Oke, lalu tambahkan lagi untuk bulannya ya, kita arahkan ke bulan 1, lalu di apply. Kita arahkan ke bulan 1, lalu next, kita batasi 100 saja ya, lalu next. Oke, sudah sampai di sini. Nah, tinggal kita buat akses pointnya teman-teman. Pertama kita masuk di bagian bulan, terus kita ganti jadi AP break. Ini nggak usah, ini 20 MHz nya udah. Untuk frekuensinya kita buat 2412, terus SSID nya kita ganti jadi Rudi.net. Ini nama SSID nya teman-teman. Lalu di apply. Oke, lalu kita buat keamanannya dulu ya teman-teman. Kita masuk di bagian wireless, lalu tambahkan, lalu kita arahkan ke dynamic, terus WPA 2PSK dicentang, lalu kita buat alamat password ya, buat password keamanan BN 100. Lalu di apply, lalu masuk di bagian interface wireless, masuk, lalu ini defaultnya kita arahkan ke profile 1. Oke, lalu di apply. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi ini udah kita buat, terus IP nya tadi udah kita buat, IP nya ini udah kita buat, tinggal kita tes ya teman-teman, apakah bisa internet. Kita tes. Nah, ini SSID nya udah kelihatan, Rudi.net. Kita coba connect. Kita coba connect, masukin password yang kita buat tadi. Oke, ini udah sukses ya teman-teman, udah bisa connect internet. Kita coba ping ya. Nah, ini udah bisa internet, udah bisa connect internet. Coba kita browsing detik.com. Oke, ini udah bisa. Ini IP nya udah kelihatan. Tinggal kita masuk. Nah, seperti itu ya teman-teman. Di video kali ini cukup sampai kita buat sebagai akses point aja teman-teman. Di video berikutnya kita bahas
cara setting modem RB95UI sebagai login by MAC address ya teman-teman. Oke, sekian. Wassalamualaikum.